Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa boleh berjumpa dengan Anda saudara sekalian di hari yang sangat indah ini, hari Rabu tanggal 2 September tahun 2020. Renungan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Mari kita mulai renungan di pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang suci, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku, Injil hari ini begitu luar biasa, sangat memberikan kekuatan kepada kita. Kenapa? Dari Injil yang hari ini kita baca, ada 3 hal yang boleh kita ambil atas segala yang diperbuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah membuat kita mengetahui bahwa kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi murid-muridnya. Kenapa saudaraku? Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat itu pada hari Sabat, dia mengajar seharian di Kapernaum, saudaraku. Tetapi saat dia sudah pulang dari Kapernaum, kan kita tahu kalau orang sudah mengajar seharian pasti akan capek. Tetapi Tuhan Yesus karena begitu sayang terhadap keluarga daripada murid-muridnya, dia tetap berangkat karena mereka sangat mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, kita semua di sini, terutama mungkin Bapak Ibu saudara-saudaraku yang semua yang saat ini bergabung di CAP atau SEP, kita semua adalah murid-murid Tuhan, dan kita boleh percaya bahwa Tuhan begitu baik pada kita saat kita mau menerima Dia, saat kita mau mengharapkan kedatangan Dia. Mungkin dalam setiap masalah kita merasakan bahwa begitu banyak hal yang boleh diperbuat Tuhan. Saat kita begitu mengharapkan Tuhan dan kita tetap berteguh dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, penyertaannya begitu luar biasa boleh terjadi dalam diri kita semuanya. Terbukti sehingga kita semua terpanggil untuk mau melayani Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Oleh karena itu saudaraku, hari ini kita boleh tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam segala kecapeannya dia ataupun apapun, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa dia akan tetap melayani kita, sehingga hari ini kita boleh melayani juga kepada dia. Yang kedua adalah saudaraku, kita berarti Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita adalah kerendahan hati. Kenapa? Saat dia di situ dia lulukan saudaraku, dan orang banyak mengeluarkan dia, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Dia menyebutkan jangan berkata kepada siapa-siapa, karena orang-orang pada tahu bahwa Tuhan kita adalah Mesias. Itu adalah wujud suatu kerendahan hati saudaraku. Kita harus banyak belajar. Terkadang kita sebagai manusia, kita begitu sombong. Mungkin saat kita mampu melakukan sesuatu yang baik, atau bahkan kita mampu membuat sesuatu yang besar, kita seakan-kadang sombong, merasa itu semua adalah hasil kita. Seakan-akan kita tidak butuh Tuhan, karena ini kita karena kehebatan kita.
Tapi pada hari ini kita boleh belajar, saudaraku, bahwa sebetulnya kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa bagaimana segala sesuatu itu ternyata adalah kebaikan Tuhan. Seperti Tuhan Yesus selalu berkata bahwa semua adalah atas kehendak Bapanya yang di surga. Juga yang ketiga adalah kita belajar adalah bahwa kita adalah terang dan garam dunia, saudaraku. Saat ini, saat Tuhan Yesus, dia dieluk-elukan, dan saat itu begitu banyak orang yang menahan dia di sana, karena dia dengan penuh kuasa mengusir setan-setan, dan orang menahan dia untuk tetap tinggal di sana. Tuhan Yesus berkata apa? Injil tetap harus kuwartakan kemana-mana. Saat ini, saudaraku, kita semua sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani, kita harus menunjukkan apa? Rasa daripada setiap perbuatan kita, saudaraku. Kalau kita menjadi garam, dan garam itu sudah kehilangan rasanya dan menjadi tawar, apalah gunanya selain dibuang, saudaraku? Bolehlah kita belajar bahwa kita harus mulai melayani dengan hati yang baik dan kerendahan hati. Di mana seperti Tuhan yang sangat disukai di mana-mana, kita juga belajar, saudaraku. Apakah kehadiran kita selama ini mungkin di komunitas, ataukah kita di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, atau di dalam manapun kehadiran kita, apakah kita sangat dibutuhkan oleh keluarga kita? Apakah kita sangat diharapkan oleh anak-anak kita? Apakah kita juga akan diharapkan oleh orang-orang yang ada di komunitas kita? Bolehlah kita senantiasa kehadiran kita itu memberikan rasa, memberikan sukacita bahwa apa yang kita berbuat hanya untuk kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini, sungguh luar biasa pelajaran yang boleh kita petik, saudaraku. Semoga kita benar-benar mampu meneladani setiap sikap yang boleh Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Oke, kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami alami di pagi hari ini, Bapa. Kami hanya bisa bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu luar biasa baik dalam hidup kami. Tuhan yang senantiasa mengajarkan segala hal yang mampu membagi sukacita kepada diri kami, kepada orang-orang di sekitar kami, dan kepada setiap siapapun yang boleh kami temui. Ya Bapa, bolehlah kami terus belajar, sehingga bolehlah terang-Mu bercahaya, sehingga setiap orang yang melihat kami, perbuatan kami, boleh untuk semakin memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat